Halo guys, di tugas kelompok kimia kali ini kami akan ngebahas mengenai makromolekul polimer. Yang pertama, pengertian polimer yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Sylvia Febiani. Simak penjelasan berikut ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Febiani. Pada bab polimer kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian polimer. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak slide berikut ini. Pengertian polimer. Polimer merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari banyak monomer secara berulang melalui ikatan kovalen. Monomer itu apa sih? Monomer itu merupakan molekul sederhana penyusun polimer. Untuk contoh polimer bisa dilihat di slide berikut. Nah, setelah mengetahui mengenai pengertian dari polimer, maka kita akan lanjut ke sifat fisik dan sifat kimia dari polimer yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Paulus Perdi. Jangan lupa melihat dan disimak ya. Halo, perkenalkan nama saya Paulus Perdi. Di sini saya bakal menyebutkan apa saja sifat fisik dan sifat kimia polimer. Lalu akan menjelaskan slide selanjutnya. Bye-bye. Sifat fisik polimer. Yang pertama, mudah diolah untuk berbagai macam produk dengan bahan rendah dan biaya yang murah. Yang kedua, ringan, rasio bobot atau volumenya kecil, bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Yang ketiga, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Yang keempat, bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Yang kelima atau yang terakhir, berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya elastis dan plastis. Selanjutnya, sifat kimia polimer. Yang pertama, semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Yang kedua, semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimernya, maka senyawa polimer akan semakin kuat dan semakin sulit leleh. Yang ketiga, rantai polimer yang memiliki banyak cabang akan memiliki daya renggang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antara molekul menyebabkan jaringan menjadi kaku, sehingga bahan polimer menjadi keras, tetapi rapuh. Semakin banyak ikatan silang yang dimiliki oleh polimer, maka akan semakin mudah patah. Nah, cukup banyak bukan sifat fisik dan sifat kimia dari polimer? Setelah kita mengetahui mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari polimer, maka kita akan lanjut ke bagian reaksi pembentukan polimer dari monomernya yang akan dijelaskan oleh Niami Nabila Yahya. Nah, simak baik-baik ya penjelasan berikut. Halo teman-teman, saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan reaksi pembentukan polimer berdasarkan jenis monomernya. Untuk lebih lanjut, simak slide berikut. Yang pertama, polimer adisi. Polimer adisi merupakan polimer hasil penggabungan monomer dengan pemutusan ikatan rangkap atau reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi tunggal. Contohnya, kalian bisa melihat gambar di samping, yaitu polietilena. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer kondensasi merupakan polimer hasil reaksi penggabungan dua molekul menjadi satu molekul yang lebih besar, yang disertai pelepasan molekul kecil seperti air H2O. Umumnya, monomer-monomer pembentuknya memiliki gugus fungsi. Contohnya, amilum atau glukosa, protein atau asam amino, dan bakelit atau fenol dan formaldehida. Dan yang terakhir, terdapat dua tabel polimer, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi, beserta monomer pembentuk polimernya. Wah, ternyata reaksi pembentukan polimer dari monomernya itu dibagi menjadi dua ya, yaitu reaksi adisi dan kondensasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penggolongan polimer berdasarkan asal atau sumbernya yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Veronica Tayla Putri. Selamat mendengarkan. Halo guys,
Perkenalkan, nama saya Veronica dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan polimer berdasarkan asal atau sumbernya. Nah, untuk penggolongan polimer berdasarkan asal atau sumbernya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetis. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan temukan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, polimer alam. Nah, polimer alam merupakan polimer yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah yang pertama, karet alam. Nah, kami mengambil foto karet yang bisa digunakan sebagai ikat rambut. Yang kedua, berlian yang biasa digunakan sebagai perhiasan oleh wanita-wanita. Yang ketiga, protein, yaitu untuk menghasilkan benang wol yang kita lihat seperti sekarang ini, yaitu adalah kotak pensil rajutan dari benang wol. Dan yang keempat adalah amilum, yaitu jagung yang menghasilkan zat pati atau biasa disebut dengan amilum. Selanjutnya, polimer sintetis atau biasa kita kenal dengan polimer buatan, yaitu jenis polimer yang melibatkan campur tangan manusia dalam proses pembuatannya. Untuk contoh-contohnya sendiri kami mengambil dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Yaitu yang pertama adalah elastomer atau ikat pinggang. Yang kedua, polyvinyl klorid atau PVC, yaitu dari botol plastik dan juga plastik. Nah, yang ketiga yaitu polikarbonat atau PC yang kami gambarkan dengan kacamata. Dan yang keempat adalah polistiren atau PS yang kami tampilkan di situ adalah styrofoam. Setelah mengetahui penggolongan polimer berdasarkan asal atau sumbernya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya yang akan dijelaskan oleh Miami Nabila Yahya lagi. Selamat mendengarkan dan jangan lupa disimak sampai selesai ya. Tadi penjelasan saya mengenai reaksi pembentukan polimer berdasarkan monomernya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan polimer berdasarkan monomernya. Untuk lebih lanjut, simak slide berikut. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari monomer yang sama. Contohnya, kalian bisa melihat dua gambar di bawah ini, yaitu polipropena, polivinyl klorida. Yang kedua, kopolimer. Kopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda. Contohnya, kalian bisa melihat gambar di bawah ini yang bernama nilon 66 atau nilon 66. Nah, kita kan sudah mempelajari penggolongan polimer berdasarkan asal atau sumbernya. Juga sebelumnya kita mempelajari mengenai penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Nah, kira-kira apa ya yang ketinggalan? Oh iya, yang ketinggalan adalah penggolongan polimer berdasarkan sifatnya yang akan dijelaskan oleh Aldio Immanuel Hermawan. Nah, jangan lupa disimak ya. Selamat belajar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldio Immanuel. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggolongan polimer berdasarkan sifatnya. Untuk lebih lanjut, kita simak slide berikut ini. Termoplastik, polimer yang mudah melunak atau meleleh jika dipanaskan. Contohnya seperti polietilena botol plastik, polietilena kemasan plastik, polistirena penggaris, polinivini klorida pipa air. Thermosetting, polimer yang tidak mudah meleleh jika dipanaskan. Contohnya seperti teflon, bakelit, steker listrik. Pengertian polimer sudah. Lalu sifat fisik dan sifat kimia dari polimer sudah. Juga penggolongan polimer juga sudah. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian akhir. Agak sedih ya, dari tadi penjelasannya ini udah di bagian akhir. Nah, kita akan masuk di bagian kegunaan dan dampak dari polimer yang akan dijelaskan oleh Anggun Septiana. Selamat mendengarkan. Hai
teman-teman, perkenalkan nama aku Anggun Septiana dan kita sudah sampai di bagian akhir yaitu tentang kegunaan polimer dan dampaknya yang harus kita waspadai terhadap lingkungan. Beberapa contoh kegunaan dan dampak polimer yaitu yang pertama, polimer polietena, monomernya etena, fungsinya yaitu kantung plastik, dampaknya dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Yang kedua, polimer polistirena, monomernya stirena, fungsinya yaitu styrofoam, dampaknya dapat membahayakan kesehatan karena zat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, polimer polipropilena, monomernya propena, fungsinya botol minum, dampaknya yaitu dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Yang keempat, polimer teflon, monomernya tetrafluorotena, fungsinya pelapis anti lengket panci, dampaknya yaitu membuat makanan goreng tidak lengket dan juga mencegah karat. Yang kelima, polimer polivinil klorida, monomernya vinil klorida, fungsinya pipa air, dampaknya yaitu membantu menyalurkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keenam, polimer selulosa, monomernya glukosa, fungsinya yaitu jaringan tumbuhan, dampaknya mengangkut air dan garam mineral juga hasil fotosintesis. Yang ketujuh, polimer karet alam, monomernya isoprena, fungsi karet, dampaknya yaitu dapat berdampak positif dalam menghasilkan produk-produk tertentu. Dan yang terakhir yaitu polimer amilum. Monomernya aglukosa, fungsi sumber energi seperti pada jagung, nasi, kentang, umbi, dan lain-lain. Dampaknya sebagai karbohidrat kompleks terutama dalam menghasilkan energi. Terima kasih. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di bagian penutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari kelompok kami dari awal hingga akhir mengenai makromolekul polimer. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Maaf apabila ada salah kata-kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Di setiap pertemuan selalu ada perpisahan. Oleh karena itu kami pamit unjuk diri karena sudah selesai menjelaskan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.